A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil waffar, muqawwirul laila 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya mu'allim Sulaiman 'allimna wa ya mufaqih Ibrahim faqihna amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih banyak diberikan nikmat, diringankan langkah kaki kita menuju tempat ilmu ini, tempat yang insya Allah diberkahi, dan majelis ini adalah majelis yang pahalanya setara dengan berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tidak ada niat lain kecuali untuk belajar, maka sesungguhnya mereka itu sedang fi sabilillah hatta yarji, sampai mereka balik lagi ke rumah. Jadi teman-teman ini insyaallah kita sedang berjihad. Jihad kita adalah jihad ilmu. Bahkan nanti ada satu pintu surga khusus dimasuki oleh orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu seperti kita. Insyaallah satu majelis kita di dunia, kelak di surga pun insyaallah kita satu majelis. Amin. Masuk surga Firdaus bareng Sat Firdaus insyaallah. Amin ya Rabb. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang sangat kita cintai dan kita pun insyaallah sangat mencintai beliau. Saya mengajak kita, mari kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, mulai dari sunnah-sunnah yang kecil yang mungkin terkadang kita abai dan lupa mengamalkannya. Memulai segala sesuatu dengan basmalah. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan apapun yang tidak dimulai dengan bismillah, pahalanya terputus. Maka mari kita mulai kajian kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang apakah wajib bermazhab. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Sekaligus nanti kita akan jawab boleh enggak pindah-pindah mazhab. Dalam perkara wudu ikut mazhab Syafi'i. Dalam perkara salat takbirnya ngikut Hanafi, cara meletakkan tangannya ikut Hambali, tahiyatnya ikut Maliki misalkan. Boleh nggak macam ya? Apa kalau dalam satu urusan kalau kita lah ngaku mazhab Syafi'i, wajib semuanya mazhab Syafi'i? Nah, ini pertanyaan yang akan kita jawab. Kemudian kalau seandainya pertanyaan ini jawabannya apakah wajib bermazhab? Wajib. Jawabannya mana dalilnya? Nah, itu nanti kita akan kupas satu persatu insyaallah. Materi sudah di-share di grup ikhwan, akhwat, saya nggak tahu sudah di-share apa belum. Sudah ya. Alhamdulillah, nanti silakan dibuka. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop, pun boleh materi saya di-share kemana-mana. Semoga nanti mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua ya, insyaallah. Amin ya Rabb. Nah, siap belum? Pada orang. Pada siap? Udah ya, siapkan alat tulis seperti biasa. Karena tidak semua penjelasan ada di materi. Ada beberapa nanti penjelasan di luar materi yang sudah saya buatkan. Kita mulai ya, bismillah. Nah, apakah wajib bermazhab? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau kita bilang wajib, berarti nanti yang tidak bermazhab konsekuensi hukumnya berdosa. Kalau seandainya bermazhab hukumnya wajib. Karena wajib itu pengertiannya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nih, kalau seandainya wajib bermazhab. Tapi kalau seandainya tidak wajib bermazhab, timbul pertanyaan baru, apa hukumnya?
Kemungkinannya pertama sunnah. Kalau sunnah berarti yang bermazhab dapat pahala, yang tidak bermazhab juga tidak berdosa. Itu kalau kita menganggapnya sunnah. Kalau dianggap haram, karena ada sebagian bahkan mengatakan haram bermazhab, kita tidak usah lagi bermazhab, langsung bela ke Al-Quran dan sunnah. Berarti yang bermazhab konsekuensinya berdosa, yang ikut mazhab tertentu berarti. Kalau kita bilang makruh, berarti sebaiknya jangan bermazhab. Nah, itu jalur amannya. Dan yang terakhir, mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Pilihan ada pada kita. Mau bermazhab silakan, tidak juga ada hal. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan kita menemukan jawabannya insya Allah pada malam hari ini. Tapi sebelum kita temukan jawabannya, ada banyak hal yang harus kita ketahui dulu nanti terkait dengan mazhab. Pertama, teman-teman, perbedaan pendapat maksudnya, itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai aib. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya banyak fakta yang menunjukkan bahwasanya berbeda itu sebenarnya itu perkara yang lumrah. Bukanlah sesuatu yang perlu kita permasalahkan perbedaan itu. Misal, Allah menciptakan kita berbeda. Ada kaya, ada miskin. Kemudian ada apa lagi? Ada yang ganteng, ada yang jangan jian. Kurang ganteng, dibilang jian. Sama seperti ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kurang gemuk, jangan dibilang kurus, tersinggungnya. Kemudian ada yang cikar, ada yang setengah cikar, ada yang sikoagi, kurang cikar, jangan dibilang jiat, telah tersinggung orang gitu. Nah, ini berbeda kita. Jadi dalam perkara keilmuan juga sama. Ada yang pintar, ada yang belum pintar. Itu menunjukkan kalau perbedaan itu sudah ada sejak Allah menciptakan kita makhluknya. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah ayat, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu berbeda kita. Jadi perbedaan itu bahkan ada dalam sebuah pernikahan. Maka jangan disamakan maunya suami dengan maunya istri. Beda, ya. Otak suami isinya apa? Ini yang sudah nikah, otaknya isinya apa? Tahu dah ikan nih. Apa yang otak suami isinya? Suami itu banyak yang dia pikirkan, mohon maaf, seks. Perempuan bukan seks, belanja. Beda nih. Makanya cara menghibur istri yang tengah ngambek, beri duit. Selesai urusan. Insya Allah. Kalau suami beda, cara menghiburnya, dia harus dihibur, dipeluk, dimanjain dia. Itulah cara menghibur suami. Nah, ini artinya berbeda itu biasa, teman-teman, karena memang sudah ada sejak Allah ciptakan kita. Yang kedua, malaikat pernah beda pendapat. Kapan itu? Ketika ada orang yang membunuh 99 orang. Lalu bertanya kepada orang yang dianggap dalam tanda kutip paham agama. Ternyata dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dia. Dibunuhnya puli. Karena dia malah dicaci maki. Kamu penjahat. Kamu gak akan diterima taubatnya. Akhirnya dibunuhlah. Genap 100. Sebelum dia pulang, dia meninggal orang ini tadi. Berebut malaikat. Antara malaikat yang malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Kata malaikatul rahmah, dia ini sudah bertaubat. Kata malaikat azab, nyane lo bertaubat. Dia lebih berhak masuk neraka karena dialah membunuh orang 100 orang gitu. Berbeda pendapat mereka. Akhirnya solusi yang ditawarkan Allah, diukur jarak di antara dua jarak yang dia tempuh. Jarak dari tempat dia membunuh orang yang terakhir dengan jarak dia mau ke tempat dia bertaubat. Ternyata lebih dekat ke tempat dia bertaubat. Malaikat aja beda pendapat. Kenapa kita manusia mempermasalahkan perbedaan pendapat? Jadi malaikat pernah beda pendapat. Itu. Nabi Musa dan Nabi Harun pernah beda pendapat dalam sebuah perkara ketika pada saat itu mereka berdakwah kepada Bani Israel. Bang, izin bang, kayaknya kuat dikit bang nih bang.
Tapi kedengar Bang. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Dikit aja Bang. Tes 1 2 3. Ya, udah jadilah Bang. Lalem tadi. Lah oke ya. Tes ya, oke dah. Cukup Bang, mantap. Nabi Musa dan Nabi Khidir beda pendapat. Nabi Musa dan Nabi Harun tadi beda pendapat. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu diceritakan pada 3 hal dia beda pendapat itu. Yang kalau kita baca Quran ada ceritanya. Saat itu Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir ada menenggelamkan kapal, membunuh anak pada saat itu. Yang satunya lagi ada lagi itu. Beda pendapat. Para nabi, antara nabi yang satu dengan nabi yang lain beda pendapat. Nabi Muhammad dan para sahabat pernah beda pendapat pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk, perang Khandaq, beliau bermusyawarah dengan para sahabat beda pendapat. Termasuk ketika memperlakukan tawanan perang Badar pada saat itu. Beda pendapat. Jadi perbedaan itu sesungguhnya sesuatu yang biasa, yang tidak perlu kita ribut memikirkan dan mempermasalahkannya. Abu Bakar dan Umar pernah beda pendapat. Abu Bakar ini karakternya lemah lembut, Umar ini karakternya keras. Ya, pernah beda pendapat, termasuk dalam pengumpulan Al-Quran, pengumpulan dan penulisan Al-Quran periode yang kedua. Itu pernah beda pendapat. Kata Umar, setelah perang Yamamah meninggal 70 sahabat penghafal Quran, ayo kita tulis Al-Quran. Ini kalau nggak ditulis lama-kelamaan umat Islam setelah kita tidak bisa lagi baca Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Umar tak enak karena tidak ada dalil. Itu perbedaan pendapat. Jadi pernah terjadi di antara sesama sahabat. Imam Malik dan Imam Syafi'i beda pendapatnya masalah kunut misalkan. Berbeda, padahal ini guru dan murid. Imam Malik itu guru, Imam Syafi'i murid, beda pendapatnya masalah kunut. Imam Syafi'i menganggap kunut hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikit lagi mendekati wajib. Sedangkan Imam Malik menganggap kunut itu sebagai sunnah biasa, ya tidak perlu dianjurkan. Nah ini menunjukkan perbedaan di antara para ulama, itu perkara yang biasa. Terakhir, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam banyak hal berbeda pendapat mereka. Yang paling sering kita tengok dalam penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah dengan metode hisabnya. Nahdlatul Ulama bersama pemerintah dengan metode ru'yatul hilal dan imkan ru'yahnya. Nah itu menunjukkan berbeda, itu sesuatu yang biasa teman-teman. Nah ini dari sini saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini maupun yang hadir di media sosial. Kalau terjadi perbedaan, maka jangan terlalu kita permasalahkan. Tinggal nanti kita lihat masalah apa yang kita berbeda tadi. Ada masalah yang kita boleh berbeda, tapi ada juga nanti masalah-masalah yang kita nggak boleh berbeda. Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Apa itu mazhab? Nah sebelum banyak ngomong panjang lebar masalah mazhab, kita nak tahu dulu definisi dari mazhab. Secara bahasa, mazhab itu asal katanya zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu artinya pergi. Mazhab tempat pergi. Ini pengertian bahasa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab menyebutkan mazhab itu punya dua makna. Makna yang pertama al-hasan wan nazarah. Al-hasan artinya sesuatu yang indah. Maka emas dalam bahasa Arab disebut dengan zahab. Zahabun, emas, zahab. Ada ayat dalam Al-Quran, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, adh-dhahab wal fiddah. Orang yang mengumpulkan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, lalu mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Itu dalil menunjukkan adanya zakat pada emas dan perak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Bagaimana azab orang yang tidak mengeluarkan zakat emasnya? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Mereka nanti punggungnya akan disetrika.
badannya disetrika dengan api dari api neraka. Itu menunjukkan bahwasanya emas dan perak ada zakatnya. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Dan syarat yang kedua, haul. Haul itu sudah disimpan selama setahun. Nah, zahab itu dari kata-kata mazhab, satu akar kata. Makna yang kedua adalah al-madi was-sair, wal murur. Tempat yang artinya jalan lewat, mazhab itu tempat yang dituju. Cuma kita tidak mengambil pengertian secara bahasa ini. Kita akan mengambil pengertian mazhab itu. Banyak sebenarnya pengertian dari ulama kita. Cuma kita simpulkan saja. Mazhab itu artinya suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu yang kita pegang. Pendapat tertentu dalam masalah tertentu yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai rujukan dan referensi. Jadi mazhab itu bukan golongan. Salah kita mengartikan mazhab itu aliran, golongan, salah. Mazhab itu artinya cara pandang atau pendapat tertentu yang kita ambil dalam masalah tertentu untuk kita jadikan rujukan. Nah, di masyarakat banyak anggapan kalau bermazhab itu berarti aliran, kelompok, padahal bukan. Mazhab itu bukan aliran, bukan pula kelompok. Cara pandang yang kita pegang dalam masalah agama. Nah, ini ada dua cara bermazhab. Cara bermazhab yang pertama ini untuk ulama-ulama yang dia mungkin taraf keilmuannya belum pada level mujtahid. Yang kedua untuk orang awam. Nah, ini bagaimana cara bermazhab yang pertama? Mengikuti pendapat mazhab tertentu untuk diamalkan. Dia tinggal comot sana, comot sini. Misalkan dalam masalah membatalkan wudhu, dia pegang mazhab apa? Nah, ini orang-orang awam kayak kita cukup dengan cara yang pertama ini. Oh, saya mazhabnya Syafi'i, Ustaz. Berarti suami istri batal wudhunya. Tapi kalau kita misalkan berpegang pada mazhab Maliki, baru batal kalau ada syahwat. Nah, itu contohnya. Cara yang pertama, kita tinggal ambil pendapat ulama tertentu, lalu kita jadikan sebagai pegangan kita dalam beragama. Dengan rumus nanti tanpa perlu menyalahkan orang yang berbeda. Di sini yang suami istri yang wudhunya batal kalau bersentuhan, angkat tangan. Oke. Yang tidak batal, angkat tangan. Yang tidak ngangkat apa? Jangan-jangan belum nikah nih yang tidak ngangkat ini. Masya Allah ya, hujannya berkah. Geser bang. Lanjut ya. Cara yang kedua dalam bermazhab adalah mengikuti metode pendiri mazhab dalam melakukan penggalian hukum. Tapi cara yang kedua ini teman-teman khusus bagi ulama mujtahid namanya. Ulama yang bisa menyimpulkan hukum. Nah, ini bukan level kita ini. Levelnya ulama-ulama yang sudah menguasai keilmuan tertentu. Kalau orang awam adanya di yang pertama tadi. Maka sering saya sampaikan teman-teman, di masyarakat kita bisa bedakan mana ustadz yang paham fikih dan mana ustadz yang tidak paham, yang paham usul fikih. Yang paham fikih belum tentu dia paham usul fikih. Tapi yang paham usul fikih, insya Allah dia paham fikih. Mengapa? Kalau dia paham fikih, dia baru pada level yang pertama. Dia comot sana, apa pendapat salat 5 waktu? Wajib. Nah, tuh. Mana dalilnya? Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu fikih. Tapi kalau ditanya, macam mana baca wajib? Itu di level yang kedua. Jadi ada dua cara bermazhab. Pertama, tinggal ambil saja. Artinya kita tidak perlu bersusah payah. Metode yang pertama ini dalam ilmu fikih disebut dengan taklid namanya. Taklid. Metode yang kedua ini namanya metode ijtihad. Dan kita belum pada level yang kedua, baru pada level yang pertama. Kecuali antum pernah belajar usul fikih, insya Allah antum pada level yang kedua. Kita lihat bagaimana perkembangan mazhab. Nih, ada mazhab Sunni, ada mazhab Syiah, dan ada selain Sunni dan Syiah. Kita lihat mazhab Sunni yang dikenal ada 4.
ada Hanafi, Hambali, Maliki, sama Syafi'i. Nah ini kalau Syiah ada mazhab Ismaili, Ja'fari, kemudian Zaidi, sama nanti macam-macam dia. Ada 12 aliran Syiah itu. Nah ini mereka. Nah mazhab kita lihat misalkan Hanafi. Hanafi banyaknya di Asia Tengah. Nih yang warna hijau muda Hanafi. Hambali ini banyaknya di Jazirah Arab, Saudi, Madinah, Mekah, itu banyaknya di Hambali ini merekanya. Misalkan orang-orang alumni Mekah, Madinah biasanya mereka bermazhab Hambali. Kemudian kita tengok yang bermazhab Maliki banyaknya di Afrika. Nah ini perkembangan mazhab yang ada di dunia. Kalau Syafi'i banyaknya di sebagian Afrika bagian timur dan Asia Tenggara, banyaknya Syafi'i, termasuk kita Indonesia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini penyebaran mazhab. Kalau Syiah kita tidak bahas, karena kita tidak sedang membahas mazhab Syiah. Kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana perkembangan mazhab? Nah, ini pun kita perlu tahu supaya kita utuh pemahamannya nanti. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, mazhab belum ada seperti sekarang. Karena pada masa Rasulullah, mazhab itu ada Nabi pada saat itu yang menjadi tempat rujukan utama. Sumber hukumnya masih hidup. Sehingga belum banyak terjadi perbedaan. Ulama sahabat pun kalau berbeda, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Seperti ada kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada 2 orang sahabat, mereka pada saat itu melakukan safar. Ketika melakukan safar, karena musim kemarau, dua-duanya tayamum di sholat zuhur pada saat itu. Ketika melanjutkan perjalanan, belum masuk waktu asar, tiba-tiba hujan. Yang satu mengulang wudunya, yang satu tidak mengulang. Karena yang mengulang wudu, otomatis dia mengulang sholat. Yang satu tidak. Debat mereka. Akhirnya mereka langsung bertanya sama Nabi, bagaimana ini ya Rasul? Kami tadi sholatnya zuhur dengan tayamum, zuhurnya dengan tayamum. Sebelum masuk waktu asar, tiba-tiba hujan. Kayak gini kan, hujan. Akhirnya saya mengulang, kata sahabat yang satu. Wudunya saya ulang, tayamum tadi saya anggap tidak sah karena datang hujan. Sholat pun saya ulang. Yang satu mengatakan tidak. Oh iya. Yang satunya tidak diulang. Kepada yang mengulang, Nabi mengatakan, laka ajra ini, bagimu 2 pahala. Kepada yang tidak mengulang, Nabi mengatakan apa? Ashabta sunnah, kamu telah melakukan sunnah. Itu menunjukkan bahwasanya pada masa Rasulullah, perbedaan itu bisa diselesaikan lewat baginda Rasulullah. Makanya mazhab pada masa Nabi itu secara yang kita tengok seperti sekarang itu belum ada pada masa Rasulullah. Tapi secara praktek itu sudah ada. Perbedaan pendapat di antara para sahabat itu sudah ada, cuma bisa diselesaikan secara langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan masa sahabat? Nah, di masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menjadi penggantinya Rasulullah sebagai sumber atau tempat bertanya. Mazhab seperti sekarang pun belum muncul. Belum ada Hanafi, belum ada Maliki, belum ada Hambali, belum ada pula Syafi'i. Karena mereka itu bukan di generasi sahabat. Adanya nanti di generasi yang ketiga, tabi'in. Tapi praktek pada masa sahabat pun sudah ada. Mazhab secara fikih sudah ada prakteknya ya. Cuma mereka tidak menyebutnya ini mazhab saya. Mazhab apa namanya itu tidak ada. Namun sahabat-sahabat itu sudah terbiasa dengan perbedaan ya. Masa tabi'in ini perkembangan mazhab semakin luas karena Islam tidak lagi berpusat sekedar di Mekah Madinah. Islam bahkan sudah sampai Mesir, Islam sudah sampai Irak, Islam sudah sampai Persia pada saat itu. Itu menunjukkan mulai ada arah untuk kepada pembentukan mazhab. Mazhab baru muncul periode keemasannya pada abad kedua Hijriah, yaitu pada generasi ketiga, generasi tabi'in.
generasi Rasulullah atau generasi terbaik itu kan 3 generasi. Generasi sahabat, ini generasi pertama. Generasi yang kedua namanya generasi tabi'in. Dan generasi ketiga inilah mazhab berkembang pesat. Pada saat itu muncul 2 poros besar. Di Madinah muncul poros namanya ada ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu nanti adanya di Irak. Mereka lebih mengedepankan rasionalitas. Kemudian yang satunya lagi nanti ada aliran yang mereka nanti dulu gunakan akal. Kita lebih ke dalil dulu. Jadi ada orang yang lebih mengedepankan rasionalitas, itu adanya di Irak, dan ada orang yang lebih mengedepankan dalil. Padahal ini dua-duanya boleh, karena dalil itu ada 2. Dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli, rasionalitas. Nah, cuma memang ada perdebatan besar pada saat itu. Kata orang Madinah, yang harus kita kedepankan dalil nakli dulu. Tapi kata orang Irak, kita diberikan perangkat oleh Allah, akal, dalil akal. Makanya dalil tidak mesti Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada periode ini juga muncul 13 mujtahid. Orang ulama-ulama yang meletakkan dasar-dasar mazhab, dasar-dasar ilmu fikih. Pelopornya ya tentu Imam Abu Hanifah pada saat itu nih, Hasan Al-Basri, ini orang-orangnya. Dari 13 ini 9 yang paling terkenal. Di periode tabi'in tadi 9 orang itu nih, Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, secara urutan ini berdasarkan tahun mereka wafat ya. Abu Hanifah wafat tahun 150, Al-Auza'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Al-Lais, Imam Malik ini, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka inilah ulama-ulama yang dikenal mazhabnya populer dari 13 tadi. Kemudian dari 9 mazhab itu ada yang lebih masyhur, yang sekarang dikenal di seluruh dunia, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Kenapa 4 mazhab ini yang masyhur? Pertanyaannya. Dari 9 tadi yang masyhur cuma 4. Apa alasannya dan apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata ada 3. Pertama, karena pendapat-pendapat ulama yang 4 mazhab tadi itu dibukukan oleh murid-muridnya. Jadi murid-murid ulama 4 mazhab itu yang tadi Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali itu kreatif muridnya. Semua pendapat ulamanya dibukukan, ditulis, dan itu yang menyebabkan pendapat-pendapat 4 mazhab itu pada akhirnya terdokumentasikan menjadi sebuah mazhab yang masyhur. Yang kedua, murid-muridnya tidak hanya berinisiatif membukukan pendapat imamnya, tapi juga mereka mulai menyebarluaskan dan mendakwahkan pendapat guru-guru mereka. Dan ini menjadi penyebab kedua kenapa yang masyhur di dalam Islam itu cuma 4 mazhab. Karena murid-muridnya kreatif membukukan, pun kreatif menyebarluaskan pendapat guru-gurunya. Ditambah penyebab yang ketiga, pendapat 4 mazhab tadi karena sudah terdokumentasikan, disebarluaskan oleh murid-muridnya menjadi pendapat yang dikenal. Dalam sistem pemerintahan pun banyak para hakim mempergunakan pendapat ulama 4 mazhab tadi. 4 mazhab ya yang masyhur, penyebab 4 yang masyhur, 4 ulama tadi. Inilah alasan teman-teman kenapa saya sering nanya, sudah siap belum alat tulis? Karena ilmu itu tidak cukup cuma didengar. Ilmu itu mesti ditulis. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan ala ilmu sayyidun wal kitabatu faiduhu. Ilmu itu kata Imam Asy-Syafi'i seperti binatang buruan. Kalau binatang buruan diikat pakai tali, ilmu diikat dengan tulisan. Sama seperti ini. Kenapa yang masyhur cuma 4 dari mazhab-mazhab yang populer yang banyak 13 tadi kan? Dari 9 ini yang populer cuma 4. Karena muridnya kreatif membukukannya, kreatif menulis pendapat ulama mereka, kreatif pula menyebarluaskannya, dan pada akhirnya pendapat mereka sering dipakai. Inilah
Kalau ada orang nanya, kenapa di dalam Islam yang terkenal itu cuma 4 mazhab? Dengan 3 alasan. Nah, ini kota kelahiran imam 4 mazhab. Sebagai tambahan pengetahuan saja, supaya pemahaman kita terkait dengan mazhab ini semakin utuh. Imam Abu Hanifah itu lahirnya di kota Kufah, Baghdad, Irak. Imam Abu Hanifah ini orang kaya. Orang tuanya orang kaya, maka agak menarik beliau ini. Walaupun beliau orang kaya, beliau rajin belajarnya, ya. Karena kebanyakan sebenarnya ulama-ulama itu lahirnya bukan dari orang kaya, tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah pendapatnya itu banyak sesuai dengan kondisi orang-orang Irak. Sehingga pendapat Imam Abu Hanifah jarang dipakai di Saudi, karena berbeda kondisi dan masalahnya. Kemudian Imam Malik itu lahirnya di kota Madinah, bahkan tinggalnya juga di kota Madinah, meninggalnya juga di kota Madinah. Sehingga Imam Malik ini mendapat gelar Imamu Ahlul Madinah, imamnya orang Madinah. Bahkan beliau membangun fondasi pendapat mazhabnya dengan apa yang terjadi di kota Madinah. Salah satu fondasi mazhab Maliki itu adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, besar kemungkinan itu sudah disepakati oleh Rasulullah. Karena Rasul lama tinggal di Madinah, meninggal di kota Madinah, tentu yang dilakukan oleh orang Madinah terkontrol oleh baginda Rasulullah. Ini contohnya, Imam Syafi'i lahirnya di jalur Gaza, Palestina, merantau kemana-mana, sempat berguru kepada Imam Malik, berguru kepada banyak ulama, termasuk kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah di Irak. Lalu beliau meninggalnya di Mesir, di Kairo, ya, meninggalnya. Maka makam Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Dan Imam Syafi'i punya 2 mazhab. Mazhab jadidnya di Irak, mazhab qadimnya di Irak, mazhab jadidnya di Mesir. Makanya Imam Syafi'i sendiri kadang pendapatnya berbeda. Murid yang satu dengan murid yang lain juga berbeda. Nah, ini Imam Syafi'i. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal itu lahirnya di kota mana nih Imam Ahmad nih? Baghdad, Irak. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini di Baghdad, meninggal juga beliau di Baghdad. Nah, dari 4 imam mazhab ini, yang pertama tadi Abu Hanifah, yang kedua Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, berikutnya kita perlu memahami ada hal-hal yang kita boleh berbeda dan ada hal-hal yang kita nggak boleh beda. Nih, coba tengok nih sumber masalah yang terjadi di masyarakat. Saya izin berdiri ya, ada kabel ya. Saya dulu ingat adanya kabel gitu. Masalah agama tuh ada 2. Pertama, ada masalah yang kita nggak boleh berbeda. Ini sering disebut dengan masalah usul. Masalah yang sangat fundamental. Masalah usul. Ini erat kaitannya dengan iman biasanya. Yang kedua, masalah agama itu adalah masalah furu', fikih. Erat kaitannya dengan rukun Islam, ibadah. Masalah akidah biasanya kita tidak dianjurkan berbeda dan tidak boleh berbeda nanti. Ada hal-hal yang kita nggak boleh berbeda, ada hal-hal yang sebaiknya kita jangan berbeda akidah. Tapi berbeda dengan fikih. Fikih itu nanti juga sama. Ada hal-hal yang kita nggak boleh berbeda pada hal-hal fikih yang itu sudah menjadi kesepakatan umum. Tapi ada fikih yang kita boleh berbeda. Kemudian kenapa sumber masalah yang berikutnya muncul adalah masalah dalil. Dalil Al-Quran dan hadis itu kekuatannya tidak sama, teman-teman. Ada dalil yang dia tidak mengandung tafsiran lain kecuali satu tafsiran yang disebut dengan dalil qat'i. Kalau Allah sebutkan, kita nggak butuh tafsiran lain, maknanya cuma satu. Contoh, masalah waris. Berapa hak suami kalau istri meninggal? Itu jelas dalam An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami, kata Allah, kalau istri meninggal tidak punya anak, maka hak suami dari harta istri berapa? Setengah. Tidak mengandung tafsiran lain, setengah pokoknya. Kalau istri meninggal punya anak, berapa hak suami?
Seperempat turun. Hak istri, kata Allah, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau kalian meninggal nggak punya anak, maka hak istri dapatnya berapa? Seperempat. Tapi kalau kalian punya anak, kata Allah, turun mereka ke 1/8. Nah, ini kan tidak multitafsir. Kalau disebutkan ayat tadi udah jelas, kalimatnya tidak mengandung tafsiran. Itulah yang disebut dengan dalil qat'i. Dalil qat'i. Maka istri kalau suami meninggal nggak punya anak, antum seperempat dari hak suami, dari harta suami. Kalau meninggal suaminya punya anak, baik sama antum maupun sama istrinya yang sebelumnya, maka istri turun jatahnya ke berapa? 1/8. Itu kalau istrinya siko. Mandininya duwe 1/4 dibagi 2, 1/8 dibagi 2. Makanya saya sering bilang buat para suami, jangan banyak iga punya bini. Siko baik. Kasihan saat kita meninggal nanti turun hak mereka dari harta waris kita. So, kalau istrinya 2, 3 dan seterusnya. Oleh karena itu nanti teman-teman, masalah agama itu nanti ada masalah akidah yang muncul dengan dalil yang kuat. Nah, ini nggak boleh berbeda. Maka nanti perdebatannya antara muslim dengan kafir. Konsekuensinya nanti orang yang berbeda dengan kita dalam masalah akidah yang dalilnya kuat itu murtad, keluar dari Islam, atau dia orang kafir. Misalkan masalah ketuhanan, Allah mengatakan kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ini dalilnya tidak multitafsir. Di dalam Islam sudah jelas Allah itu esa, satu. Berarti kalau ada orang Islam mengaku Tuhannya 2, otomatis konsekuensinya nanti muslim dengan kafir. Kemudian ada masalah akidah yang dia dalilnya multitafsir. Contoh masalah singgasananya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah tuh bersemayam di singgasananya. Multitafsir. Apa yang dimaksud dengan singgasananya Allah? Ada yang menafsirkan Allah itu ada di langit. Timbul perdebatan. Kalau Allah di langit, berarti saat Allah tengah di langit, bumi kosong dong. Ini kan perdebatan yang dalilnya masih zon. Zon itu artinya multitafsir. Masalah fikih ada yang dalilnya sudah jelas. Masalah salat 5 waktu. Kita sepakat salat itu 5 waktu. Tiba-tiba ada yang mengatakan salat itu bukan 5 waktu, 3 waktu aja. Maka nanti perbedaannya antara muslim dengan zindik. Muslim dengan zindik itu liberal. Kalau di Indonesia ini ada jaringannya mereka, JIL. Pernah dengar tak? Kalau Ustadz Adian, dosen saya di Bogor dulu, Adian Husaini, beliau menyebut kepanjangan JIL itu bukan jaringan Islam liberal. Itu ada situsnya teman-teman. Ika menelem kuat jangan baca, ngeri gitu ya. Boleh menikah dengan orang kafir. Wanita boleh buka jilbab, jilbab tak wajib. Itu pendapat-pendapatnya agak liberal. Salat Jumat tak wajib. Kalau memang basic kita belum kuat, jangan dibuka situsnya. JIL, jaringan Islam liberal. Ustadz Adian bukan itu terjemahannya. Jaringan iblis laknatullah. Karena memang merusak Islam dari dalam, ya. Kalau yang masalah akidah yang zonni tadi, inilah nanti perdebatannya ada sunni dengan bid'ah, sunnah dengan bid'ah. Ini nanti ada kelompoknya. Yang terakhir ada masalah fikih yang dalilnya multitafsir atau dalilnya banyak tapi saling bertentangan. Contoh cara takbir, ada 2 dalil. Yang pertama ujung jari sejajar dengan pundak. Nih cara takbir yang pertama. Nih ujung jarinya sejajar dengan pundak, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, hazwa yuhadi udhunaihi, sejajar dengan telinga. Dade yang di dade, kata Ustadz Adi, yang di dade ini kalau pernah ada dalilnya lemah. Ini sembahyang orang dek kawan nyusah nama Allah. Yang betul sejajar dengan pundak, nih ujungnya, atau sejajar dengan telinga. Ini dalilnya zanni, multi tafsir. Ya, lanjut ya. Lebih detailnya ke sini sudah saya pindahin ke sini teman-teman. Ini masalah akidah yang dalilnya tidak membutuhkan tafsir. Apa contohnya? Masalah ketuhanan tadi. Qul huwallahu ahad.
Allah itu esa. Kalau ada yang mengatakan Allah 2, 3 dan seterusnya, seperti umat Nasrani yang mengatakan Allah itu 3. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, yang trinitas di agama Nasrani, maka kita sepakat mengatakan mereka orang kafir. Atau ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Masalah ketuhanan kita nggak boleh beda. Yang kedua, masalah kenabian nggak boleh beda. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada aliran siapapun itu yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, misalkan ada sebuah kelompok yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, kata mereka. Mereka punya kitab suci namanya Tadhkirah selain Al-Quran, berarti menganggap ada wahyu selain Al-Quran. Itu nggak boleh beda. Kalau mereka tidak mengaku Islam, tidak masalah, tidak sama negeh gitu kan. Cuma yang jadi masalah karena mereka mengaku dirinya Islam. Masalah rukun iman nggak boleh beda, karena di hadis Jibril itu sahih, ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in itu. Ketika Nabi Muhammad ditanya sama malaikat Jibril, ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman? Nabi Muhammad mengatakan apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. 6 rukun iman. Kalau ada kelompok yang beda rukun imannya, baik isinya maupun jumlahnya, nggak boleh beda. Ini dalilnya sudah jelas, qat'i, tidak multitafsir. Masalah rukun Islam juga sama. Itu dalilnya sudah qat'i. Islam itu kan antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kan di hadis Jibril yang ditanya malaikat Jibril ada berapa ya? 4. Iman, Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat apa yang keempatnya? Kiamat. Pada saat Nabi ditanya apa itu ihsan, kebaikan yang sesungguhnya, orang yang pada level muhsin itu, dia beribadah seakan-akan dia merasakan hadirnya Allah. Kita lah merasa loh kalau kita sembahyang seakan-akan kita ditengok ke Allah. Kalau belum, berarti kita belum pada level muhsin, belum pada level kebaikan yang sesungguhnya. Yang keempat yang ditanya apa? Kiamat, mata sa'ah, kata malaikat Jibril. Itu dalilnya riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Tidak multitafsir. Nabi Muhammad mengatakan kalau ditanya kiamat tadi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya, kata Nabi Muhammad. Maksudnya malaikat Jibril lebih tahu kapan kiamat. Akhirnya malaikat Jibril bilang, ya udah macam ya, kasih tahu tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad mengatakan apa tanda kiamat di hadis itu? Antalidal ammatu rabbataha. Budak melahirkan tuan, anak buah ngatur bos. Lah terjadi loh. Lah, anak ngatur orang tua, lah terjadi loh. Orang tua, anak minta HP, tidak diberi ke orang tua, anak nangis, orang tua kalah, lah terjadi loh. Lah, ada di sini orangnya. Ada istri ngatur suami, itu siklus yang berubah, lah terjadi loh. Lah banyak bahkan. Itu tanda kiamat. Nah, ini dalilnya qat'i. Masalah-masalah ini kita nggak boleh beda. Jadi masalah akidah yang dalilnya tidak multitafsir, haram hukumnya berbeda. Karena konsekuensinya kalau kita berbeda, entah kitanya yang salah atau dianya yang beda agama. Yang kedua, ada masalah akidah yang dalilnya masih multitafsir, mengandung tafsiran yang banyak. Contohnya nih, masalah khalqul Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ini dulu perdebatannya panas pada masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau yang lembarannya betul itu makhluk, tapi isinya itu bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Ini perdebatannya panjang sampai Imam Ahmad masuk penjara pada saat itu. Yang kedua, hakikat perbuatan manusia. Ini dalilnya multitafsir. Apakah ketika kita berbuat amal soleh dan bermaksiat ada andil Allah tidak di situ? Ini dalilnya multitafsir. Kata Qadariyah, oh di situ ada takdirnya Allah, maka disebutlah alirannya Qadariyah. Ini masalah yang kita boleh berbeda. Tempatnya Allah tadi,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tuh di langit. Di ayat tadi itu kan, Allah bersemayam di singgasananya, di beristiwa. Nah, itu multi tafsir. Hanya perdebatan di YouTube itu kan ngeri gitu nih ngoa. Kalau antum belum kuat basicnya, jangan ikut. Perdebatan itu hanya cocok bagi orang yang level keilmuannya sudah nyampe. Kita orang awam jangan. Ujung-ujungnya kita bisa murtad, bahkan bisa menyalahkan orang lain. Mayit bisa mendengar suara orang hidup, itu dalilnya masih multi tafsir. Ada lagi, tangisan orang hidup bisa menambah azab orang yang meninggal tadi. Kan di kampung-kampung, kau dah tahu di kampung Ika. Kalau di kampung kami ada ucapan nyium mayit, awas air mata, jangan tumpah, kalau mayitnya kena azab. Pernah ada Ika dengar ya? Ada di Bengkala Dela. Oh, sama pun gitu. Nah, ini multi tafsir dalilnya. Masalah akidah, tapi dalilnya multi tafsir. Kalau ini tadi nggak boleh beda. Kalau ini sebaiknya jangan berbeda dan hindari perbedaan dalam masalah ini. Maka saya paling menghindar debat masalah ini. Takut orang yang diajak debat itu nanti salah menafsirkan ucapan kita. Masalah fikih yang dalilnya tidak multi tafsir. Nah, ini nggak boleh beda juga, karena konsekuensinya kalau kita beda sesat. Contohnya apa? Salat 5 waktu, sepakat ulama mengatakan tidak ada yang menyelisihi. Sehari semalam kita wajib salat 5 waktu. Kalau ada yang mengatakan tiba-tiba salat 3 waktu, nah itu sesat. Shaf laki-laki dan perempuan, sebaik-baik shaf perempuan di mana? Di belakang. Tiba-tiba ada syekh di Indramayu mengatakan boleh shafnya sejajar. Nah, ini sesat. Makanya sekarang ditahan ayah. Karena melakukan penistaan agama. Itu sesat, tidak boleh beda, karena sudah dimaklumi penafsirannya. Yang jadi khotib harusnya laki-laki. Tiba-tiba dia mengatakan boleh khotibnya perempuan. Ini nggak boleh beda nih, karena dalilnya qat'i. Masalah apa lagi? Jumlah rakaat sholat, maghrib 3 rakaat. Tiba-tiba dia mengatakan kita nak serakaat be. Yang penting sembahyang. Nah, ini tidak boleh beda. Puasa Ramadan, ada yang bilang misalkan tidak wajib puasa Ramadan, maka yang seperti itu nggak boleh beda. Haji juga sama. Ada yang bilang haji boleh ke Iran, haji boleh ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh misalkan. Haji boleh ke Amerika. Nah, kalau ada yang bilang kayak gitu nggak boleh beda. Walaupun masalah fikih, karena dia dalilnya qat'i. Zakat mal juga sama. Sepakat kita mengatakan zakat itu yang wajib kita bayar bukan cuma zakat fitrah, tapi juga kita wajib bayar zakat mal. Berapa banyak orang yang beranggapan yang wajib cuma zakat fitrah, akhirnya hartanya tidak dia keluarkan zakatnya. Pada masa Abu Bakar, kenapa Abu Bakar memerangi orang yang nggak bayar zakat? Mereka tuh bukan tidak bayar zakat fitrah, bayar, tapi mereka tidak bayar zakat mal. Logikanya tidak mungkin Abu Bakar memerangi sesama umat Islam kalau zakat mal hukumnya sunnah. Berarti zakat mal juga hukumnya wajib. Dalilnya qat'i. Kemudian kewajiban berwudu. Kalau ada ulama yang bilang boleh kita sembahyang tidak berwudu, berarti ini nyeleneh nih. Ya, mirip-mirip syekh yang di Indramayu tadi itu. LGBT juga sama. Kalau ada yang menghalalkan LGBT, berarti error tuh. Tidak boleh beda nih, walaupun dia masalah fikih, karena dalilnya tidak multi tafsir, sudah jelas. Masalah hukum waris juga sama, itu kan masalah fikih juga. Dalilnya qat'i tadi. Jatah yang laki-laki, anak laki-laki 2 bagian jatah anak perempuan. Tiba-tiba ada ustadz yang bilang, "Dehal bagi ratobe." Berarti dia menyalahi dalil. Nah, nggak boleh itu. Ya, karena ini dalilnya qat'i. Yang keempat, ada masalah fikih yang kita boleh berbeda. Nah, mazhab itu ranahnya di sini. Di masalah fikih yang dalilnya masih mengandung multi tafsir, banyak tafsiran. Contoh, masalah gerakan salat, bagaimana takbir, tadi posisinya. Masalah tahiyat yang paling sering kita tengok kan, ada yang diam, ada yang leger, benar itu. Sampai pening gitu, benar pada ayat nih gitu. Oh, gitu. Masalah basmalah saat sholat, ada imam saat kita jadi makmum, basmalahnya kedengar kayak kita. Ada yang kecil, ada yang tidak baca, langsung alhamdulillah. Ini boleh berbeda. Maka mazhab itu tidak pada masalah akidah yang dalilnya kuat, tidak pada masalah akidah yang dalilnya multi tafsir, tidak pada masalah fikih yang dalilnya tidak multi tafsir, tapi pada masalah fikih yang dalilnya zonni. Ini masalah-masalahnya.
Mengusap rambut saat berwudu. Ada yang mengatakan cukup seperempat, ada yang mengatakan semuanya. Itu boleh beda. Masalah kunut boleh beda. Ini masalah-masalah mazhab tuh ada di sini. Makanya saya sampaikan ini teman-teman supaya kita paham. Oh, ada hal-hal yang kita boleh berbeda, ada hal-hal yang kita nggak boleh berbeda. Kalau dari sini saja kita belum paham, maka sulit kita berdebat atau menjelaskan sama masalah mazhab ini sama orang-orang yang mendebat kita masalah mazhab ya. Gitu. Lanjut. Perbedaan dalam masalah akidah ada 3 konsekuensi. Ada perbedaan yang bisa menyebabkan kita kufur. Ada perbedaan yang bisa menyebabkan kita sesat dalam masalah akidah ini. Ada perbedaan yang tidak ada dampak pada kekufuran dan tidak ada dampak pada kesesatan. Pertama, ini dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi ya. Ini referensi kita, ini cetakan kedua halaman ke-11. Contoh yang kita nggak boleh beda dalam masalah ini. Kalau ada imam, ustadz, atau siapapun yang mengatakan guru kami itu sudah menyatu dengan Tuhan. Ada tak aliran yang ya? Ada nih aliran-alirannya. Al-Batiniyah, Al-Bayaniyah, Al-Mughirah, Al-Khattabiyah. Mereka mengatakan imam mereka tuh sudah menyatu dengan Tuhan atau imam mereka tuh boleh disembah. Kacau nih. Maka dampaknya aliran ini adalah kufur. Ada lagi yang mengatakan boleh menikah dengan anak kandung dan perempuan anak dan cucu kandung. Ini namanya alirannya Al-Maimunah, salah satu cabang dari aliran Khawarij. Kacau nih. Udah jelas dalilnya. Tidak boleh menikah dengan anak perempuan karena mereka mahram nikah. Ada yang menghalalkan yang jelas haram nih, Al-Ibadiyah misalkan. Mereka membolehkan kawin kontrak. Nah, jadi banyak berkembang nih Al-Ibadiyah, salah satu aliran di mazhab Syiah itu nanti. Nih, Al-Ibadiyah. Itu sangat berbahaya, ya. Kemudian ada yang berbeda dalam masalah akidah tapi tidak pada level kufur, hanya pada level sesat. Kalau sesat, kalau ini tadi tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Kalau sesat, boleh kita salatkan dan boleh dikuburkan di perkuburan umat Islam. Apa contohnya nih? Masalah makhluk Al-Quran tadi. Fitnah Al-Quran itu makhluk tadi. Mu'tazilah contohnya. Mu'tazilah itu sudah masuk dalam sistem pemerintahan. Pada dulu dinasti-dinasti yang pernah ada sebelum dinasti Turki Utsmani itu. Jadi mereka memaksa semua ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ada yang ngikut pada akhirnya, ada yang cari jalan selamat, ada yang konsekuensi dengan pendiriannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sesat mereka. Hakikat perbuatan manusia tadi, perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah. Nih, tempat antara surga dan neraka. Ini juga Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau nanti kita dihitung amal kita pada hari kiamat, tiba-tiba seimbang antara dosa dan pahalanya, maka ada tempat khusus kata Mu'tazilah, tidak di surga, tidak pula di neraka. Mereka menyebutnya al-manzilah bainal manzilataini, tempat khusus kata mereka. Nah, kita tidak meyakini demikian. Orang kalau seimbang masuknya ke mana? Surga apa neraka? Kalau berat amal solehnya masuk. Halo? Apa kena berat juga materi kita nih? Kita belajar sembahyang, berat. Kalau banyak amal solehnya masuk surga, banyak amal tolehnya masuk neraka. Kalau seimbang, kita berkeyakinan masuk surga. Karena Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga kata Nabi. Kita nih semua insya Allah masuk surga. Kenapa ada yang masuk neraka? Karena dia punya salah. Maka dibasuh dulu, dicuci dulu dosanya di neraka. Kalaulah sudah, nanti ujung-ujungnya insya Allah masuk surga. Jika maksiat dan dosanya tidak menyebabkan kekal dalam neraka. Ada maksiat yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Contohnya apa? Apa contohnya? Berbuat kesyirikan, berdukun, itu tidak pacak keluar lagi. Maka yang lagi nyimpen jimat, agak ada ini. Mereka kok, cepat. Kita musnahkan. Itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Apalagi
tidak membagi harta waris dengan cara waris Islam, ancamannya kekal dalam neraka. Dalilnya An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara waris, wa yata'adda hududah, lalu membuat aturan sendiri, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalamnya. Yang ngomong bukan saya, Allah. Maka hati-hati masalah waris. Sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Jangan dianggap remeh. Cuman kadang ilmu kita belum nyampe ke sana. Adik-beradik nggak semuanya paham. Minimal kitanya yang memperjuangkan itu, ya. Kemudian ada lagi masalah Allah di langit atau di bumi. Nah, ini perdebatannya nanti bisa menyebabkan kesesatan kalau seandainya ilmu kita belum nyampe tadi. Yang terakhir, ada perdebatan yang tidak ada dampak pada akidah, tidak ada dampak pula pada kesesatan kita. Apa contohnya? Nih, saat Isra Mi'raj, Rasulullah itu nengok Allah dak? Nah, ini kan perdebatan. Para sahabat pun berdebat masalah ini. Mereka ada yang mengatakan Rasulullah melihat seperti kita melihat kawan kita. Nah, ini, tapi yang lain mengatakan enggak. Rasulullah cuma dengar suara aja. Nabi Musa aja nggak sanggup lihat Allah. Gunung aja sampai pecah, hancur lebur di Mesir karena melihat Allah. Maka ini perdebatan yang nggak ada dampak kepada akidah. Boleh. Perdebatan orang meninggal mendengar suara orang hidup, ini juga sama, masih diperbolehkan. Dan yang terakhir, tangisan orang hidup menyebabkan orang yang meninggal tadi diazab di dalam kubur. Lanjut. Nah, jam berapa ini? Oh, lewat 11. Berikutnya, ini yang terakhir, 8 alasan kenapa kita perlu bermazhab. Pertama, karena bermazhab merupakan salah satu cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita bermazhab itu bukan berarti kita ninggalin Al-Quran dan Sunnah. Justru dengan bermazhab itulah cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bermazhab itu mengikuti generasi yang terbaik. 3 generasi awal Islam, mereka bermazhab. Nanti ada ulama-ulamanya. Mengikuti para ulama yang mereka pewaris Nabi. Nabi mengatakan nanti para ulama itu pewaris Nabi. Berarti kalau dulu para sahabat ada masalah nanya kayak Nabi, sekarang Nabi tidak lagi. Siapa pengganti Nabi? Para ulama. Berarti kita nanya kayak para ulama, yaitulah namanya bermazhab. Para sahabat Nabi juga bermazhab. Ulama salaf juga bermazhab. Allah juga memerintahkan kita bertanya kepada ahli ilmu agama. Rasulullah juga perintahkan kita demikian. Dan yang terakhir, kemampuan intelektual manusia itu berbeda-beda. Kita bahas siko-siko. Sering kita mendengar ini, teman-teman. Kita tidak usah bermazhab. Kembali saja kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Nih, ini jangan disalahpahami ya. Ini kelompok yang anti mazhab. Saya tidak menyebut nama, jadi jangan disalahartikan. Ada yang mengatakan kita tidak usah bermazhab, langsung deh berguru kayak guru gitu. Ya, berguru kayak guru itu padahal bermazhab juga. Nih, apalagi berguru kepada ulama yang nggak ada sanad, hancur ini, nggak boleh. Maka pastikan siapa guru kita. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, Inna hadzal ilmu dinun. Ilmu yang kalian dapatkan itu akan menjadi agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka tengok-tengok dari siapa kalian ambil ilmu, kata Ibnu Sirin. Karena ilmu kita akan menjadi agama kita. Cek, berguru kepada orang yang suka membid'ahkan orang, yakin antum akan hobi membid'ahkan orang. Berguru kepada ustadz yang keras, antum akan keras pendapatnya. Berguru kepada ustadz yang subuhnya pakai kunut, antum pasti berkunut. Karena guru kita itulah yang nanti akan memberikan kita ilmu, dan ilmu kita akan menjadi agama. Ada lagi yang mengatakan kita tidak usah bermazhab, pakai Syekh Google be. Belajar di internet sama Google. Nah, ini lebih ancol lagi. Karena belajar dari situ ada yang benar banyak, yang tidak benar lebih banyak lagi. Kalau belajar di situ pun kita tidak ada interaktifnya pertanyaannya. Beda dengan seperti ini, kita bisa langsung bertanya interaktif. Kemudian belajar di internet itu tidak belajar adab. Kalau belajar macam ini kita belajar adab. Contoh, kalau zaman dulu orang belajar agama, murid nunggun guru. Zaman sekarang
Nah, yang telat-telat nih tadi, saya nggak nyinggung nih, langsung bener nih. Minggu adab jangan telat lagi, maksudnya. Nah, itu contohnya. Kalau belajar dari internet, nggak ada itu kita belajar kayak gitu. Ya, belajar adab. Hati-hati loh, adab didahulukan sebelum ilmu. Percuma ilmu tinggi kalau tidak punya adab. Yang terakhir, ada slogan yang sering kita bilang nih, yang sering kita dengar. Nggak usah bermazhab, kita langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, nih, pemahaman kita sendiri katanya yang langsung ngecek Al-Quran dan hadis. Kita cek, sekarang kita uji ucapan ini benar apa enggak. Bisa jadi benar ucapan tadi. Mengapa? Karena memang kita diperintahkan kembali kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Mana dalilnya? Nih, kata Nabi, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, sampai kapanpun kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang pada dua hal tadi, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi. Wala yatafarraqa, dan kalian tidak akan pernah berselisih selagi berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Hatta yarida alayya al-khawt, sampai nanti kita melintasi telaga Al-Kautsar, kata Nabi. Itu menunjukkan memang ada dalilnya yang menyuruh kepada Al-Quran dan sunnah. Cuma yang jadi masalah, ucapan ini bisa jadi salah juga, kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Mengapa? Al-Quran dan hadis itu pakai bahasa Arab. Kita tahu nggak bahasa Arab? Tahu, na'am la, baik. Selain itu kita nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Al-Quran kita pakai bahasa Indonesia mungkin nyambung kita. Kan cuma Al-Quran kan diturunnya bukan di Indonesia, di Arab, dan menggunakan bahasa Arab. Allah berfirman, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu kami turunkan pakai bahasa Arab. Kalau kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran pakai bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, hadis juga menggunakan bahasa Arab. Apakah semua orang Islam paham bahasa Arab? Terjemahan itu beda dengan makna yang sesungguhnya bahasa Arab. Karena terjemahan itu salah satu opsi aja dalam metode penerjemahan. Maka tidak pacak nih kita jadikan sebagai landasan. Maka ucapan ini kurang tepat kalau kita tengok dari sisi ini. Kemudian yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah itu ada ilmunya, ada caranya, ada keilmuan yang perlu kita kuasai. Namanya ijtihad. Nih, ijtihad, ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu benda mentah yang perlu diolah. Di mana diolahnya? Di ilmu usul fikih. Yang di ilmu usul fikih tadi salah satu yang perlu kita pelajari adalah ijtihad. Nah, dulu kami di Mesir, inilah yang kami pelajari tiap hari. Fikih, usul fikih, fikih, usul fikih, fikih, usul fikih. Keriting rambut sampai akhirnya buban. Yang dipelajari ini. Nih, ijtihad ya syaratnya yang jelas Islam. Maka orang kafir tidak boleh belajar ijtihad karena mereka belajar Al-Quran niatnya menghancurkan Al-Quran nanti. Baligh dan berakal, anak kecil tidak boleh belajar ijtihad, orang tua aja pening kepalaan. Berakal, orang yang gila tidak boleh belajar ijtihad. Orang yang waras saja bisa jadi error, apalagi yang memang error. Adil, belajar ijtihad itu mesti tidak boleh punya niat jahat. Ini syarat mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa menyimpulkan hukum dari ayat Al-Quran dan hadis. Kita bisa nggak? Nggak akan pernah kita bisa sampai kita menguasai syarat-syarat utama mujtahid. Pertama, menguasai ilmu tentang Al-Quran. Lah dikuasai belum nih ilmunya? Ulumul Quran, ragam qiraat, asbabun nuzul, nasih dan mansuh. Ada ayat yang dihapus hukumnya, tapi ada ayat yang dia masih tertulis ayatnya. Pun ada nanti sebaliknya. Kalau kita tidak tahu ilmu nih, kacau. Akhirnya semua ayat Al-Quran kita pakai sebagai dalil. Contoh, ayat rajam, ada tidak dalam Quran? Nggak akan kita temukan, karena ayatnya sudah mansuh. Kalau kita tidak pernah belajar itu, repot urusan. Pertanyaannya, apakah semua orang memahami ini? Enggak. Makanya dengan bermazhablah cara kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Menguasai pengetahuan tentang sunnah Nabi, ulumul hadis. Hadis sahih itu apa syaratnya? Hadis hasan apa syaratnya? Itu mesti tahu kita. Hadis dhaif apa syaratnya? Ini banyak lagi yang perlu kita pelajari. Menguasai bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik. Kita cuma tahu na'am kayak la baik, disuruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Repot urusan.
Kemudian menguasai usul fikih. Bukan menguasai fikih, usul fikih, dalil nih dan istidlal, metodologi usul fikih, bagaimana cara menyimpulkan dalil. Setiap perintah dalam Quran itu apa dampaknya. Nah, itu nanti dipelajari di sini. Menguasai hal-hal yang terkait dengan ijma. Banyak urusan. Kalau kita disuruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apakah semua orang punya perangkat ilmu ini? Ya tidak. Makanya dengan kita bermazhab, itulah cara kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nih ilmu tambahan nih. Anda mujtahid bukan? Oh bukan. Berarti bermazhablah solusinya. Ya, sedang kami yang pernah belajar hal-hal ini tadi pun terkadang masih bingung dalam menyimpulkan hukum. Apalagi orang-orang yang belum pernah belajar sama sekali. Apalagi ustadz itu jurusan komputer, disuruh jelasin masalah hukum. Jaka sembung itu namanya. Nggak nyambung, ya. Nah, bermazhab berarti kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Karena 4 ulama mazhab itu sesungguhnya mereka juga mengkaji dalil-dalil itu dengan diambil dari dalil syar'i, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita berpegang pada Imam Syafi'i pun tidak argumen beliau sendiri. Beliau menyimpulkan argumennya dari dalil. Ada dalil yang beliau lampirkan. Itu menunjukkan ulama 4 mazhab itu juga kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kita orang awam tinggal ngambil aja. Toh kalaupun salah, ada mereka yang nanti mempertanggungjawabkannya. Nih. Jadi bermazhab itu sesungguhnya cara kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dari sini sudah tahu belum bermazhab hukumnya apa? Bagi orang awam kayak kita. Wajib. Karena kita tidak semua perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis tadi. Ada kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan bermazhab, berarti bermazhab juga wajib. Itu maknanya. Dengan kaidah fikih dan usul fikih tadi. Yang kedua, bermazhab mengikuti generasi terbaik. Rasulullah mengatakan, pernah ditanya nih Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Ya Rasul, generasi terbaik itu generasi yang mana? Rasulullah mengatakan qarni, generasiku, yaitu generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya, tabi'in, 3 generasi awal. Dengan kita bermazhab berarti kita mengikuti 3 generasi awal. Tengok nih. Ini generasi Nabi. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini periode sahabat, generasi qarni tadi, bahasa Nabi. Ini generasi yang kedua. Tsummal ladzina yalunahum, generasi tabi'in namanya. Ini generasi ketiga, tabi'in. Ulama 4 mazhab adanya di generasi ketiga. Dengan kita mengikuti mereka, berarti kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Clear dalilnya. Maka kita bermazhab, insya Allah kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Karena kita mengikuti 3 generasi awal. Coba tengok nih. Imam Abu Hanifah dapat ilmu dari siapa? Ikrimah. Ikrimah dari siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari siapa? Rasulullah. 3 ulama lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi. Ini Imam Nafi dapat ilmunya dari siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Jadi dengan kita bermazhab, sanad keilmuan itu tersambung kepada Rasulullah. Dari mana kita bisa bermazhab ini? Dari ulama-ulama yang sekarang. Banyak alumni Timur Tengah, alumni Mesir, alumni Madinah, alumni Syria, Yaman, dan segala macam. Mereka ilmunya tersambung. Jadi dengan kita bermazhab, belajar macam ini, insya Allah ilmu kita nyambung ke Rasulullah. Yakin tak? Insya Allah. Jangan bilang yakin, insya Allah. Kemudian, bermazhab sama dengan mengikuti para ulama. Tadi saya sampaikan. Zaman Nabi, kalau ada masalah perbedaan, mereka langsung nanya Nabi. Zaman sekarang Nabi tidak ada lagi. Siapa Nabi sekarang? Pengganti Nabi? Ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau kita bingung masalah agama, nanya para ulama. Berarti dengan kita bermazhab, nanya pendapat Imam Syafi'i, nanya pendapat Imam Malik, Hanafi, Hambali, itu berarti kita mengamalkan hadis ini. Jadi bermazhab insya Allah ada dasar hukumnya, dalil Al-Quran dan hadis. Para sahabat Nabi juga bermazhab. Nih, memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Ada sahabat yang paham masalah waris. Siapa namanya? Zaid bin Sabit.
Ada sahabat yang paham ilmu tafsir. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang paham masalah halal dan haram. Siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Jadi masing-masing sahabat tuh ada keilmuannya masing-masing. Itu menunjukkan kalau mereka sebenarnya sedang bermazhab. Ada sahabat yang paham fikih perempuan. Namanya Siti Aisyah. Makanya dulu para sahabiah bertanya masalah fikih perempuan tidak ke sahabat laki-laki, ke Siti Aisyah. Karena Nabi mengajarkannya kepada Siti Aisyah. Ibnu Qayyim mengatakan sahabat yang mufti yang bisa memberi fatwa jumlahnya tidak lebih 140 orang dari ratusan ribu jumlah sahabat Nabi tadi. Itu menunjukkan level keilmuan mereka berbeda. Bahkan Nabi ketika mengirim utusan, yang beliau kirim itu adalah sahabat-sahabat yang punya kapasitas keilmuan. Itu sebenarnya menunjukkan para sahabat juga bermazhab. Ya, lanjut. Dalil sahabat bermazhab mana? Nih, tentang tidak ada qada salat bagi perempuan yang haid. Ada seorang sahabat namanya, sahabat wanita ya, Mu'adzah binti Abdullah. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah. Sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Siti Aisyah. Fakultu, ma balal haidi taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah. Kata Mu'adzah, wahai Siti Aisyah, kenapa perempuan itu diwajibkan mengqada puasa tapi enggak diwajibkan mengqada salat? Lalu Siti Aisyah bertanya, ahurriyatu anti, apakah kamu termasuk orang yang hurriyah? Siapa hurriyah ini? Hurriyah ini mazhab yang mewajibkan perempuan haid mengqada salatnya. Itu bagian dari mazhab Khawarij. Kemudian Mu'adzah mengatakan lastu bihurriyah walakinni as'al. Aku bukan orang hurriyah, aku cuma nanya doang, kata dia. Lalu Siti Aisyah mengatakan kana yusibana dzalika. Karena memang demikian, kata Siti Aisyah. Fanu'maru biqada'is shaum, kita memang diperintahkan mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah, kita tidak diperintahkan mengqada salat. Mengapa? Mengqada puasa gampang, mengqada salat repot. Nah, menghitungnya sehari berapa kali salat? 5 kali. Perempuan haid berapa hari sebulannya? Normalnya 7 hari. Biasanya ada yang 3 hari. Beda-beda setiap wanita. Maksimalnya 15 hari. Bayangkan kalau dia disuruh mengqada, berat bagi wanita. Ujung-ujungnya dia tidak lagi sembahyang. Makanya kalau puasa lebih gampang. Karena puasa tidak sepanjang tahun. Dalam 1 tahun pun paling beberapa hari perempuan tidak puasa. Dan dia bisa mengqadanya 11 bulan. Itu lebih ringan. Ini alasannya. Ini contoh dalil. Kalau sahabat pun bermazhab. Ini nanya masalah fikih wanita. Kemudian ulama salaf juga bermazhab. Bahkan mereka-mereka yang tidak mau bermazhab, setelah kita cek, ulama-ulama mereka juga bermazhab. Ibnu Taimiyah, banyak orang-orang yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah juga bermazhab. Mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Qudamah, mazhabnya Hambali. Yang bermazhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, yang punya kitab Ahkamus Sultaniyah, fikih pemerintahan. Nih, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Quranul Azim, mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama salaf bermazhab. Siapa ente yang nggak mau bermazhab? Hebat bener. Yang bermazhab Maliki, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushdi, Al-Qarafi. Yang bermazhab Hanafi, As-Sarakhsi, Al-Kasani, Ibnu Humam. Jadi ulama dulu aja bermazhab, lah kenapa kita tidak bermazhab? Mereka ini mazhabnya masing-masing ada. Kenapa kita nggak bermazhab? Siapa kita? Hebat benar gitu. Jadi kalau ada orang anggapan kita tidak usah bermazhab lagi, cuekin aja. Karena ternyata ulama-ulama dulu juga bermazhab. Bahkan kalau kita tengok rata-rata ulama hadis mazhabnya Syafi'i. Tengok, mayoritas ulama hadis mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulamanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Baihaqi, Tirmidzi, Ibnu Majah, Tabari, mayoritas ulama hadis mazhabnya Syafi'i. Lah kita tidak ada ahli apapun dan bermazhab. Hebat benar gitu. Masya Allah ya. Oke. Bermazhab, kita diperintahkan bertanya ke ahlul ilmi.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak paham masalah agama, masalah apapun sebenarnya, bukan masalah agama, tanya sama yang paham. Maka kita bermazhab, kita bertanya. Oh, suami istri batal nggak Ustaz? Kalau berwudu. Nah, kalau mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal secara mutlak. Maliki batal kalau ada syahwat. Maka yang punya bini senggol dikit langsung ada kesetrum. Jangan coba-coba pakai mazhab Maliki ya, pakai aja mazhab apa tuh? Syafi'i, batal ya. Kemudian bermazhab nih sama, ada kasus yang menarik pada masa Nabi, ada seorang sahabat dia melakukan safar. Tiba-tiba dia jatuh, kepalanya kena batu. Nih, fasyajjahu ra'sihi, kepalanya itu berdarah. Lalu dia tidur karena sakit berdarah kepala, mimpi basah, tsumma talama. Lalu dia nanya sama sahabat Nabi, saya nih harus mandi wajib apa enggak? Tapi kalau saya mandi wajib gimana dengan luka saya? Tidak mungkin saya mandi wajib. Sahabat yang ditanya tadi kadang hadir, kadang enggak di majelisnya Rasul. Ini resiko sekali belajar sekali enggak. Akhirnya dia bilang, nih kamu harus berwudu nih. Mana jidulaka rukhsah wa anta taqdir 'alal ma. Kamu harus mandi wajib katanya. Padahal sahabat tadi sakit. Akhirnya pautasala famata, mati sahabat tadi gara-gara mandi wajib. Marah Nabi ketika itu disampaikan ke Rasulullah, qataluhu, kalian telah membunuhnya kata Nabi. Ini menunjukkan harusnya kalau kalian nggak tahu kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian nggak nanya? Nah, bertanya inilah kita bermazhab. Berarti dari hadis ini, ketika kita bermazhab, kita bertanya suatu pendapat suatu mazhab, itu kita mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, kemampuan intelektual kita berbeda-beda. Kalau kita ahli mujtahid, kita bukan ahli mujtahid. Tidak mungkin kita pada level ini. Bisa mengetahui dalil dari setiap masalah. Masalah zakat kita tahu dalil lah. Masalah haji tahu dalil lah. Ada tidak yang macam ya? Masalah hajinya tahu dalil lah. Masalah warisnya hafal dalil lah. Al-Quran maupun hadis. Ada nggak yang kayak gitu? Kecuali orang yang hafal Al-Quran dan hadis. Berarti kita tidak mungkin pada level ini. Ada yang tahu dalil tapi tidak tahu cara mengkaji dalilnya. Tidak tahu metode ijtihad. Tidak tahu cara menyimpulkan hukum. Ini adanya di ijtihad. Kita bukan ahli ijtihad. Yang paling memungkinkan kita ini. Yang kedua, pilihannya ada dua, berijtihad atau bertaklid dengan bermazhab. Nah, tidak mungkin berijtihad. Pertama, kita bukan ahli ijtihad. Yang kedua, tidak ada ilmu dan tidak ada waktu. Yang paling memungkinkan kita bertaklid, bermazhab. Itu yang paling memungkinkan kalau kita ketemu masalah dengan level keilmuan kita yang sekarang. Maka bermazhab, insya Allah tidak ada masalah. Sebab-sebab perbedaan pendapat. Ini mau dilanjutin atau enggak? Tidak pulang gitu ya. Nah, nanti dibaca aja ya. Baca aja. Kalaupun ada pertanyaan, nih ada sebab-sebab nih. Pertama, kenapa muncul banyak perbedaan pendapat nih? Atau sekilas ya kita bahas ya. Karena kalimat bahasa Arab itu satu kata punya banyak makna, satu makna punya banyak kata. Itu menariknya bahasa Arab. Ada kalimat yang mujmal, umum sifatnya. Ada musytarak. Musytarak tuh dia satu kalimat punya maknanya gabung nanti maknanya. Ada yang am, luas maknanya. Ada yang khas. Ada yang maknanya hakiki, sesungguhnya real. Ada yang maknanya kiasan. Kayak tadi, Allah bersemayam di singgasananya. Singgasananya Allah tuh apakah sama dengan singgasana raja? Kalau kita terjemahkan sama, hakiki, dampaknya, oh berarti Allah bersemayam di langit. Kosong dan bumi. Nah, itu akhirnya dampaknya, ada perbedaan. Belum lagi nanti masalah haid. Perempuan yang dicerai suaminya, masa iddahnya berapa kata Allah? Salah kata kuru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru itu punya dua makna, al-haid dan at-tahur. Haid dan suci. Maka nanti dampak hukumnya pun beda-beda. Nah, ini penyebab pertama. Yang kedua, perbedaan periwayatan. Hadis yang dipakai Imam Syafi'i kuat, sahih, tapi menurut Imam Malik belum tentu sahih. Nah, perbedaan periwayatan inilah yang menyebabkan perbedaan tadi. Bisa jadi pada Imam Syafi'i nyampe kepada beliau hadis yang baca Al-Fatihahnya basmalah dibaca, tapi hadis itu tidak nyampe ke Imam Malik. Nah, ini penyebab juga. Belum lagi perbedaan sumber hukum. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, beda, menyebabkan perbedaan juga.
perbedaan kaidah usul fikih tadi. Nih, perbedaan tingkatan intelektual para ulama juga menentukan perbedaan pendapat. Kemudian ini macam-macam dalil. Jadi dalil itu ada dalil yang disepakati, nih Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ada dalil yang tidak disepakati, banyak. Ada nih misalkan apa ya namanya? Istihsan. Ada i'tibarul hal. Ini istihsan, istishab. Ada istislah, macam-macam tuh. Ada al-urfu, ada istiadat, itu sumber hukum bukan, macam-macam. Panjang nih urusannya. Kemudian boleh nggak bermazhab dengan satu mazhab? Apakah wajib bermazhab dengan satu mazhab? Atau boleh kita pindah-pindah mazhab? Masalah fikih, masalah sholat Syafi'i, masalah wudhu Hanafi. Masalah apa lagi? Masalah haji, pakai beda lagi pendapatnya. Boleh nggak? Ada 3 pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib bermazhab dengan satu mazhab, tidak boleh ganti-ganti. Nih, tapi Imam Al-Amid, Al-Kamal dan Ibnu Hammam wajib bermazhab satu mazhab dalam satu perkara. Dalam sholat, semua sholat kita mazhab, tapi wudhu boleh beda lagi. Nah, ini menurut mereka. Tapi kalau ini tadi, masalah apapun harus satu mazhab. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib bermazhab dengan satu mazhab. Mengapa? Karena tidak ada dalil yang nyuruh kita bermazhab dengan satu mazhab. Jadi sah-sah aja. Dalam masalah ini kita ambil nih, dalam masalah ini kita ambil nih. Karena bisa jadi juga dalam perkara kunut bisa jadi Imam Syafi'i yang kuat, tapi dalam perkara membatalkan wudhu Imam Syafi'i bisa jadi tidak kuat argumentasi dan dalilnya. Nah ini. Kemudian bolehkah memilih pendapat yang paling ringan dan mudah? Ini kan banyak pendapat berat. Oh, batal suami istri, jangan ambil yang ringan nih. Ini tipe-tipe orang yang pelico. Jadi nih pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ghazali itu sama dengan ngikut hawa nafsu namanya. Ya itu tadi curang nih, pelico. Dalilnya An-Nisa. Yang kedua Imam Syafi'i mengatakan boleh aja selagi ada dalilnya, nggak masalah. Dan tidak ada dalil yang melarang kita untuk mengambil pendapat yang paling ringan. Malah beribadah itu dianjurkan ngambil yang rukhsah, yang ringan. Ada ibadah yang memang kita disuruh mengambil yang ringan. Contoh safar, boleh nggak mengqashar? Boleh. Berarti boleh kita, kata Imam Syafi'i, sah-sah aja kita milih yang pendapat yang paling ringan. Yang penting ada dalilnya. Yang terakhir, ini hanya saran aja. Kalau ada perbedaan sebenarnya bukan masalah yang ringan ke yang berat. Kita harus mengamalkan yang paling kuat dalilnya dan argumentasinya. Terakhir, aturan dalam bermazhab, aturan dan adab bermazhab. Ini penting. Penutup ya dari saya. Boleh bermazhab dalam masalah furu tadi. Dan masalah ijtihadiyah, masalah fikih yang dalilnya apa tadi? Zanni, yang masih mengandung banyak tafsiran. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh berbeda. Dalam masalah fikih yang sudah kuat dalilnya nggak boleh beda. Nih yang pertama aturan. Maka jangan diseragamin. Yang kedua, boleh memilih mazhab mana saja selagi punya dalil. Yang ketiga, boleh memilih pendapat yang roji, kuat dan rasional, argumentasinya kuat, dalilnya kuat. Ya. Kemudian bertoleransi dalam bermazhab. Kalau kita ketemu sama yang berbeda, tidak perlu kita salah-salahin. Makanya saya di mana-mana saya ngajar fikih, saya tidak ngajar satu pendapat saja. Saya mengajar banyak pendapat supaya kita bisa menilai sendiri mana yang kuat menurut kita dan menyesuaikan dengan keadaan kita. Nih. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan apa? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar ba'duna ba'du fi makhtalafna. Kita bertoleransi pada hal-hal yang kita berbeda dan kita bertolong-menolong pada hal-hal yang kita sepakat. Itu pendapat yang sangat bagus. Yang terakhir, menolak yang sukar dan mengedepankan yang mudah. Maksudnya apa? Sesuai dengan hadis Nabi. Yassiru basyiru wa la tunafiru. Beragama itu harus enjoy dan membuat orang bahagia. Jangan nakut-nakutin orang beragama. Jangan cerita kesalahan orang sholat. Nggak pernah diceritakan sholat yang betulnya macam mana. Sibuk ceramah tentang neraka, dakwah berkisah tentang surga. Beragama tuh harus enjoy. Jangan menakut-nakutin orang. Yassiru wa la tu'assiru. Beragama tuh kita ambil yang mudah. Jangan nyusahin orang beragama. Ya.
Yang terakhir, tidak saling menyalahkan, membid'ahkan atau mengkafirkan. Karena kita sudah paham tadi, ada perkara yang kita boleh beda dan ada perkara yang kita nggak boleh beda. Jazakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Semoga Allah ridho. Cukup ya teman-teman. Saya rasa pembahasannya cukup detail. Jadi harapannya dengan materi kita pada malam hari ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan diambil, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.